Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul NU Sejarah dan Ajaran, karya Kiai Haji Muhyiddin Muzadi. Ini. Jadi pada dasarnya begini. Beberapa waktu ini saya sedang berpikir mencari data mengenai hubungan NU dengan partai politik itu sebenarnya seperti apa, terutama mengerasnya protes tentang keberpihakan NU baik secara declare ataupun secara sembunyi-sembunyi pada pemilu 2024 kemarin antara Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dengan Jokowi saat itu sebagai Presiden, ketika sebagian kelompok aktivis lapisan bawah NU itu menolak tentang dukungan yang malu-malu atau secara terbuka di beberapa tempat. Sementara itu beberapa kelompok mempertanyakan tentang sebenarnya NU itu sudah terlibat bersekongkol, bersekutu dengan pemerintah itu ketika mesra dengan PKB pada periode Kiai Haji Said Akil begitu. Sehingga banyak orang mengatakan ada PKB-isasi NU gitu. Maka saya mencoba untuk mencari data dan menggali sebenarnya hubungan dengan partai politik itu seperti apa, terutama pasca Khitoh 84 atau Muktamar Situbondo yang menyatakan NU untuk kembali ke Khitoh. Maka buku yang kemudian saya temukan diantaranya adalah karangan Kiai Muhyiddin Muzadi ini, NU dalam perspektif sejarah dan ajaran. Sepertinya ini patut untuk dibaca, terutama di bagian pertama atau bab 1 kurang lebih sejumlah 100 halaman. Buku ini ada 2 bab gitu. Yang bagian pertama tentang perjalanan NU baik secara berdirinya maupun politik. Kemudian di bab kedua membahas tentang ideologi atau ajaran NU. Kemudian dalam buku ini secara sederhana bahwasannya keterlibatan NU dalam partai politik itu ternyata bukan hal yang tiba-tiba gitu. Terutama dalam politik praktis ataupun pasca Khitoh 84. Artinya apa? Sebenarnya ghirah berpolitik warga NU itu sudah sejak lama ada. Baik secara organisasi maupun secara individunya. Bahwa tahun 35 itu NU sudah bergabung pada Majelis Islam A'la Indonesia begitu. Di tahun 34 dengan perwakilannya ada Kiai Haji Wahid Hasyim yang saat itu masih berusia 24 tahun. Kemudian NU pernah bergabung dengan GAPI, Gabungan Politik Indonesia gitu, di mana di dalamnya banyak sekali kelompok pergerakan ataupun organisasi. Bahkan pada periode 42 ketika Jepang datang, NU itu secara malu-malu atau secara terbuka dan sembunyi-sembunyi menjalankan politik itu, bahwa mereka menerima Nippon sebagai bentuk kerjasama politik, juga di bawahnya menggerakkan masyarakat untuk menuntut kemerdekaan gitu. Bahkan di sini disebutkan ada ulama menggunakan slogan luhur bersama-sama dan lebur bersama-sama dengan dai Nippon di jalan Allah. Itu perjalanan politik NU. Kemudian pada catatan yang lain, kemudian Kiai Muhyiddin juga merujuk banyak sekali tentang perjalanan politik NU. Misalnya pada penjajahan Belanda, kemudian ada pada zaman Jepang dan seterusnya. Anda bisa membuka di halaman 53, pokoknya di bab 1 itu. Kemudian bagaimana hubungan NU dengan partai politik pasca Khitoh 84, terutama direstuinya PKB sebagai satu-satunya partai politik yang mendapat restu langsung dari PBNU di tahun 97-98 lah. Nah, jadi itu bagaimana? Nah, sementara partai ini dideklarasikan oleh 5 ulama saat itu
Di antaranya kalau nggak salah ada Kiai Mukhid Muzadi sendiri, kemudian Kiai Ajengan Cipasung, kemudian Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Munasir Ali, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, di mana yang masih hidup hari ini adalah Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus gitu. Nah, hubungan ini sepertinya menarik begitu, karena selama beberapa dekade itu PBNU cenderung ke PKB begitu, diakui atau tidak begitu. Bahwasannya Nahdlatul Ulama sebagai jamaah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi masyarakat manapun juga. Itu di butir ke-8 alinea ke-5 tentang naskah Khittah. Nah, kalimatnya adalah tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Ini menunjukkan bahwasanya NU itu independen dari partai politik atau ormas lain. Kata independen ini tidak serta-merta, tidak terikat ini tidak serta-merta tidak terlibat. Saya ulangi, menurut penjelasan Kiai Mukhid ini, tidak terikat itu tidak serta-merta tidak terlibat, begitu. Maka muncul beberapa penafsiran mengenai Khittah ini, dan tafsir yang cukup terkenal adalah kalimat begini: NU harus menjaga jarak yang sama antara NU dengan semua partai. Saya ulangi, NU harus menjaga jarak yang sama antara NU dengan semua partai. Menurut Kiai Mukhid, tentu saja tafsiran ini tidak salah begitu, tetapi tidak sepenuhnya benar atau hanya bersifat temporer pada pemilu 82 dan juga pemilu 87 pada periode Orde Baru. Mengingat saat itu partai itu sedang dibonsai habis-habisan oleh Orde Baru, di mana hanya ada P3, PDI dan juga Golkar. Artinya NU tidak terlibat pada Golkar, PDI dan juga P3. Jaraknya harus sama. Tetapi pada era reformasi menurut Kiai Mukhid tentu saja tafsir ini tidak bisa diberlakukan, mengingat kemudian PBNU merestui berdirinya PKB. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan banyak kritik orang-orang NU yang berada di luar PKB begitu. Sebelumnya saya declare saya bukan pemilih PKB, juga bukan anggota PKB begitu, atau juga pernah simpatisan dulu di awal-awal reformasi, pernah menjadi simpatisan tetapi bukan menjadi anggota dari partai PKB itu sendiri. Ini declare, jadi saya tidak membela siapapun, tidak membela partai manapun. Oke, saya lanjutkan bahwa ketika NU mendirikan PKB yang direstui oleh PBNU, diprotes oleh kiai-kiai NU yang berada di luar PKB. Loh, bukannya kita harus menjaga jarak yang sama pada semua partai, sebagaimana tafsiran Khittah tersebut. Lalu, kenapa kemudian warga NU didorong, bahkan saat itu direstui dan di-endorse oleh PBNU begitu? Nah, tentu saja ini mencederai daripada Khittah 84 itu. Nah, sebenarnya Khittah itu tidak sekedar NU tidak berpolitik praktis. Artinya keterlibatan NU pada politik praktis memihak partai tertentu adalah bagian kecil daripada lembaran-lembaran putusan Khittah. Begitu. Jadi ini bagian sub kecil saja gitu. Oke, tetapi itu menjadi amat populer pada masyarakat. Kenapa? Sekali lagi, karena giroh politik warga NU itu sendiri gitu. Sampai sekarang warga NU itu sangat fanatik untuk ikut pemilu gitu. Mereka senang begitu untuk ikut dalam pesta demokrasi, itu senang. Nah, menurut Kiai Mukhid harus dipetani dulu, apakah orang yang mengatakan harus menjaga jarak yang sama pada partai itu
orang yang murni bekerja untuk NU, atau orang yang merasa partainya tidak diakomodir NU, seperti partai di luar PKB misalnya. Atau kemudian beberapa orang yang mengatakan, wah kalau NU jadi partai lagi saya akan pilih NU gitu. Itu juga ambigu, jangan-jangan ia ingin jadi pemain dalam partai NU gitu. Ada kan beberapa kiai yang kemudian mengatakan bahwa berhentinya NU dari partai politik itu adalah permainan daripada Pak Harto. Saya pernah mendengar secara langsung ada kiai besar di Jawa Timur mengatakan itu, bahwa NU keluar dari partai politik itu karena Pak Harto tidak bisa mengalahkan NU. Itu. Jadi tidak bisa menundukkan NU dengan Golkarnya, sehingga bagaimana caranya kemudian diisukan bahwa NU itu nggak usah ngurusi politik, tetapi ngurusi keagamaan. Itu ada bagian kiai yang mengatakan seperti itu. Nah, soal jarak yang sama ini juga menimbulkan polemik begitu. Maka Kiai Mukhed kembali membalik pertanyaan itu, lah partai selain PKB apa yang sudah diberikan kepada PBNU? Itu. Jadi kalau jarak harus sama dalam konteks pasca reformasi, justru NU malah berpihak pada partai, karena dia memberikan porsi yang sama pada semua partai. Keberpihakan NU pada PKB saat itu karena memang partai yang direstui oleh PBNU. Dalam konteks saat itu loh ya, saya tidak ngomong hari ini, tetapi saya mencoba menggali perjalanan hubungan itu tadi, tentu saja sampai hari ini begitu. Nah, jadi apa yang sudah diberikan oleh PBNU, oleh partai di luar PKB kepada PBNU? Karena diakui atau tidak, yang kami lihat di banyak cabang ataupun di perwakilan NU, nyatanya kepengurusan NU itu dijabat, diurusi, dihidupkan oleh orang-orang PKB. Itu persoalan yang menjadi PR bersama mungkin, sehingga tidak begitu terikat. Nah, itu kata Kiai Mukhed. Kata Kiai Mukhed begitu. Apa yang diberikan gitu. Nah, dari sini kemudian kita akan mulai berpikir gitu, bahwa berarti secara tidak langsung sebenarnya memang menggunakan PKB sebagai saluran politik itu juga bagian daripada semacam gitu, melanggar hitoh gitu. Tetapi tentu tidak menurut Kiai Mukhed. Nah, dalam buku yang lain, misalnya di buku ini, Pergolakan di Jantung Tradisi Kiai Haji As'ad Said Ali, dia mengkritisi bagaimana Gus Dur itu membawa kembali NU dan warganya ke gelanggang politik pada pemilu 99, tentu saja untuk memenangkan dirinya begitu. Dan tentu saja itu juga direstui oleh banyak kiai. Jadi mungkin Kiai Mukhed dengan Kiai As'ad berbeda pendapat dalam hal ini. Maka ketika Gus Yahya hari ini mungkin memberi jarak yang sama dengan partai politik yang lain, maka itu bagian daripada tafsiran gitu. Menjaga jarak yang sama dengan partai-partai yang lain itu bagian daripada tafsiran tadi, tidak atau menjaga jarak dengan partai. Tetapi kalau kemudian kita menemukan fakta bahwasanya kok Gus Yahya memberikan porsi yang istimewa ya selain PKB begitu. Ya, coba kita kembali ke pertanyaan Kiai Mukhed gitu. Apa yang sudah diberikan oleh partai di luar PKB kepada PBNU gitu. Kalau yang diberikan lebih besar dari PKB gitu, barangkali ini langkah yang dinamis daripada penjelasan Kiai Mukhed. Kalau dulu yang memberikan adalah PKB, kata Kiai Mukhed, mungkin sekarang yang memberikan adalah partai di luar PKB begitu. Jadi apa yang diberikan oleh partai di luar PKB kepada PBNU, atau apa yang sudah diberikan oleh penguasa atau pemerintah kepada PBNU? Kalau Anda tahu, merasa pemerintah memberi kepada PBNU, bisa dijawab di kolom komentar. Kalau Anda punya pertanyaan lain, juga bisa dijawab di kolom komentar. Ajukan saja di kolom komentar. Nanti coba saya cari dokumennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.